Hello guys, video kali ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Ini merupakan part ketiga dari video aku di China Snow Town. Jadi kita hari ini ikut day trip gitu, tour 1 harian dari pagi jam setengah 8 gitu dijemput sampai nanti malam. Ini sekarang kita sudah ada di lokasi ketiga untuk hari ini. Tepatnya lokasinya itu di Selihualang atau yang dikenal dengan nama Ten Miles Gallery. Jadi di sini kita kayak ngelihat hutannya gitu, pohon-pohon di atas gunung Tatutingce Mountain. Sekarang kita lagi ada di parkirannya. Kita lucky banget karena kita dapat parkiran yang gak jauh dari pintu masuknya. Dari sini kita jalan sedikit, terus sampai deh masuk. Setelah dari destinasi ini, kita masih ada destinasi satu lagi, yaitu Snow Town. Snow Town ini yang biasanya banyak kalian jumpain, kalian nonton di reels orang-orang yang kayak atap rumahnya itu kayak atap bentuk jamur-jamur gitu, terus banyak salju di atasnya, terus warnanya tuh kalau sudah malam itu cantik banget kan, kayak di negeri dongeng gitu. Sebetulnya di sini juga atap rumahnya juga penuh salju juga. Sampai di sini kita ditawarin untuk ke toilet dulu, tapi karena aku sudah ke toilet sebelumnya di tempat sebelumnya, jadi kita nggak ke toilet lagi. Kita cuma foto-foto aja sambil nunggu mereka ke toilet, supaya kita nggak nyasar dan tetap on time sesuai dengan waktunya. Kita jalannya barengan aja sama mereka, jadi enak. Dia punya tempat yang bentuk kayak rumah ini, itu dalamnya tuh restoran-restoran ya, rest area gitu, tempat makan, kafe-kafe lah. Tapi karena di dalam kelihatannya itu rame banget, jadi kita nggak masuk, kita nunggu di luar aja sambil foto-foto sama boneka-boneka snow-nya yang ada di sini. Patung es skulpturnya itu lucu-lucu juga ya. Ada dia punya shell-nya. Habis selesai nunggu mereka dari toilet, kita langsung lanjut perjalanan. Kita lihat di sini orang lagi rame-rame. Terus ada ban donat yang lagi berputar, snow tuk gitu, lagi puter. Terus ada pengumuman juga dari mic-nya itu disuruh main dulu sebelum pergi ke dalam ke Snow Ten Miles Gallery itu. Kita disuruh main wahana yang ada di sini dulu, yang ban donat diputer-puter ini. Jadi begitu kosong di sini, nggak ada antrian yang diatur gitu ya. Terus juga nggak ada orang yang jaganya gitu. Jadi begitu kosong, kita lihat donatnya kosong, kita langsung naik aja. Nggak pakai antri, agak kurang teratur sih. Pas di sini kebetulan pas donatnya lagi kosong semua, terus dia lagi berhenti, jadi kita langsung deh naik. Dan waktu pas kita naik itu kita duduk sendiri ya, tanpa dibantu. Terus cece aku, James itu juga mau duduk, sebetulnya lagi duduk mereka, tapi karena kita tuh bawa ransel kan, mereka bawa ransel. Jadi James tuh kayak kesulitan pegang ranselnya. Pas mamanya lagi ngambilin ranselnya, tahu-tahu donat itu sudah tiba-tiba jalan sendiri. Jadi mamanya nggak sempat duduk dan nggak sempat naik, tiba-tiba donatnya bakal muter sendiri. Dan agak aneh sih sebetulnya karena nggak ada aba-abanya. Kapan donatnya itu muter, kapan dia berhenti itu kita nggak tahu sama sekali. Bahkan ini pun aku tiba-tiba kan aku duduk, terus dia sudah gerak muter, terus tiba-tiba dia kayak berhenti, terus aku pikir sudah segitu aja satu putaran, kayak cuma sebentar gitu kan. Sedangkan sebetulnya habis dia sudah berhenti tak gitu, nggak gerak lagi, aku pikir itu kita mau disuruh turun, sudah cukup sampai situ aja. Yang ini dia berhenti kan sebentar kayak gini. Terus aku kira tuh sudah kan, udahan. Aku tuh sudah mau berdiri nih, terus sudah pegang kamera, terus kayak mau stopin. Terus aku mau berdiri. Pas aku lagi berdiri,
mobil sendiri. Loh, tahu-tahu dia jalan lagi. Dan aku jadi duduknya tuh kayak nggak pas gitu. Dan terus di sini juga kaki kita itu sama pinggiran itu tuh kayak dekat. Terus ada orang-orang di samping tuh juga dekat kan. Jadi kita betul-betul harus angkat kaki kita supaya nggak nyangkut kemana-mana. Kita harus mengontrol kaki, ketinggian kaki ini supaya nggak tergesek dengan snow-snownya. Dan juga nggak menabrak donat yang di sebelah. Jadi nggak kena ke orang sebelah. Kakinya harus ditekuk sedemikian rupa atau diangkat sedemikian rupa. Nah itu kan kayak keputer, kayak mau tabrak-tabrak orang sebelah. Karena posisi duduk yang gak bener gini, akhirnya waktu pas berhenti gini, jadi kayak terpatak di dalam bannya, susah untuk bangun. Kayak kura-kura yang terbalik, susah mas untuk berdiri, harus dibantu. Untungnya ada kakak aku yang lagi bantuin ini, narik aku dari bannya. Karena kayak termasuk di dalam lubang. Butuh perjuangan untuk bisa bangun dengan badan yang tebal, baju yang berlapis, celana yang berlapis. Itu kita pergerakan agak terbatas. Habis selesai dari sini kita lanjut ke wahana berikutnya. Sebetulnya wahana ini dilihat kayak cuma biasa aja kan. Di Trans Snow World juga ada kan mirip-mirip kayak gitu, tapi di Trans Snow World itu dia rata dan nggak ada halangan gitu kan, nggak ada yang bisa nyangkut-nyangkut. Kalau di sini malah kayak keputar, terus dia dua ban berdekatan. Kalau di Trans Snow World kan satu-satu, masing-masing satu-satu berjauhan. Kalau ini dua ban dekatan itu bisa nyangkut-nyangkut semua. Jadi di situ agak letak kesulitannya. Terus nggak ada aba-aba kapan jalan, kapan berhenti. Yang berikutnya ini kayak agak antri sih, karena cuma ada satu dan mamanya ini nggak mau ikut karena waktu pas tadi itu dia hampir jatuh sudah yang naik ban yang berputar itu. Jadi dia sudah kapok, nggak mau naik lagi. Jadi tasnya James itu dititipkan ke dia. Karena kita berlima naik semua, satu aja nggak naik, mamanya aja nggak naik. Nah sebelumnya kita lihat orang dulu nih. Jadi diseret pakai mobil kayak heksavator, mobil jeep gitu, jeep terbuka. Bannya ada banyak diseret. Kayak penyiksaan ya. Padahal ini have fun, tapi kelihatannya kayak penyiksaan diseret sama mobil. Nggak sakit kok guys, ini aman. Waktunya kita merasakan gimana serunya diseret dalam pakai mobil jeep di atas salju. Wow. Dengan view yang seindah ini. Seru banget naik ini. Katanya sih kalau ambil yang sebelah kanan ini lebih kurang dia punya bantingannya. Kalau kita ambil yang di sebelah kiri, yang posisi sebelah kiri itu lebih bantingannya lebih kerasa karena dia lebih belok kan. Ini kan lebih luar. Jadi kurang bantingannya. Aku dengar dari orang ngomong gitu, orang teriak kalau mau nggak terlalu kebanting ambil yang kanan. Ada orang yang kasih petunjuk gitu ke grupnya mereka, karena ini kayak ada grup gitu juga sih kayaknya yang jalan bareng-bareng gitu. Kalau kita private mobil yang driver begini yang cuma 6 orang satu mobil itu, drivernya nggak masuk ke lokasi. Tapi kalau kita ikut tour yang satu bus itu dia ada satu, dia punya tour guide-nya yang masuk. Sebetulnya aku booking awal itu kan turnya yang model bus besar, satu mobil isi 25 orangan gitu, terus ada tour guide-nya. Tapi ternyata sudah dekat harinya aku ditelepon dan dikabari kalau tour itu nggak bisa jalan karena orangnya nggak ada orangnya. Jadi kita disuruh cancel, di refund sama pihak turnya, atau kita disuruh nambah untuk tour yang mobil kecil, lebih mahal harganya. Jadi kita semua masing-masing itu nambah per orangnya
Tadinya diminta 400 yuanan, terus aku nego minta kurang sampai akhirnya kita disuruh nambah 300 yuan per orang. Jadi kita bertiga ini nambahnya 900 yuan. Sekarang kita di highlight utama di tempat ini yaitu Ten Miles Gallery Selihuala. Itu nih pohon-pohon yang ada saljunya, ada es-esnya di pohonnya. Jadi di sini utamanya itu adalah kita foto-foto pemandangan salju di gunung salju gitu. Pemandangan yang paling cantik di sini. Terus ada juga orang yang nyewakan snow motorcycle itu kita bisa nyetir sendiri. Aku nggak tahu berapa harganya karena kita nggak nanya juga dan nggak ada waktunya untuk naik itu. Sama foto di pintu yang begini, pemandangan pintu gini, terus ada lampionnya, rumah pintu snow gitu. Ini dari saya Selihualang. Jadi ini sudah dekat banget dengan Xuexiang. Lumayan rame sih, jadi kalau untuk foto-foto kita harus pintar-pintar pilih spot lokasi. Terus juga ini lokasinya lumayan besar sih. Terus dia semuanya es salju tebal gini kan. Lumayan licin, jadi jalannya tuh harus hati-hati. Kalau di bagian yang agak turunan gitu tuh bisa terpleset kita. Ini salju, ada salju, tapi bukan salju yang beneran lagi turun sekarang ya. Lagi nggak turun salju soalnya. Jadi saljunya itu turun karena tiupan angin dari yang sudah tertahan di pohon-pohon punya salju itu. Kalau digoyang atau kena angin, dia saljunya itu turunan. Jadi kayak salju beneran. Di sini karena kita takut tersesat, nggak tahu arah jalan pulang, jadi kita ngikutin mereka. Nah, karena ngikutin orang, jadinya kita nggak bebas untuk explore dan nggak sempat foto-foto banyak di sini juga. Lagipula cuacanya tuh dingin banget kan, jadi mau ngeluarkan tangan untuk megang HP, buka sarung tangan itu agak males juga. Kita masuk di sini, habis itu kita ngeliat ada tempat spot berfoto, tapi ini berbayar ya, anjing gitu, anjing serigala sepertinya, kayak husky serigala, foto sama serigala. Terus juga ada tempat untuk berfoto kayak yang tadi kita foto di spot pertama itu, pegang snow fog, rubah putih itu juga ada di sini. Harganya juga sama dengan yang kita foto waktu pas pertama tadi. Cuma di sini pemandangannya lebih bagus sih. Hutannya benar-benar besar, snow-nya ini lumayan. Untuk dieksplor itu butuh kira-kira ya setengah jam kalau kita jalan terus, tapi kalau kita stop-stop sambil foto ya sejam lebih lah di sini. Pohon-pohon kering gitu, pemandangan winter banget. Ada salju-saljunya. Merasakan gimana main salju sepuasnya di sini. Kelihatan deh jadi orang udiknya, orang katro yang gak pernah lihat salju, yang biasanya hidup di negara 2 musim, di negara tropis panas terus, sampai sini lihat salju happy banget. Kayak anak kecil lihat main-main salju, goyang-goyangi pohon. Salju. Nah, udah. Lagi. Kelihatan banget dong malah kayak gitu. Manual. Ada. Say hello. Iya, saya suruh gini dan kayak kupu-kupu. Bukan kayak kupu-kupu begini loh. Selihualang di Xuexiang, di Abuli, Heilongjiang.
Makin jalan makin cakep pemandangannya. Bener-bener salju semua, langit biru, pohon, lampion merah. Tapi jalannya harus hati-hati banget, kalau enggak kita bisa terpleset. Dan aku sempat terpleset juga di sini. James pun juga beberapa kali sempat terpleset juga. Sayangnya nggak di videoin waktu pas kita terpleset. Bahkan waktu pas terpleset itu lucu banget. Karena aku terpleset, habis itu nggak lama Jeff terpleset juga. Habis itu baru kita turun ngesot. Tapi saya nggak di video. Terus aku punya kamera 360 ini. Baterainya itu sudah keburu habis. Jadi kita nggak bisa video pakai kamera 360. Aku video pakai HP kan. Tangan aku juga sebentar-sebentar kan nggak bisa klik HP-nya, terus sebentar masuk ke dalam kantong biar nggak kedinginan. Soalnya suhu di sini itu minus 20 derajat lebih, dingin banget yang pasti. Jadi kalau tangan di luar itu susah. Muka pun juga kalau kita buka masker gitu, sebentar aja muka kita tuh beku, kaku. Jadi agak susah sih kalau mau foto yang bagus banget, mau senyum gitu di sini. Muka itu frozen, nge-freeze semua. Ini momen yang lucu yang sempat terfoto. Jadi kita tuh naik ke atas itu mau berfoto bareng, mau difotoin sama yang mamanya itu kan. Terus James itu tiba-tiba merosot ke bawah. Jadi ini bukan bikin-bikin, tapi memang real itu. James itu terpleset nyungsep gitu. Terus kita pegang supaya dia nggak tambah jatuh kan. Habis itu dia baru berdiri dan baru terfoto, cekrek. Di sini aku jalan sendiri, James sama ceceku masih tertinggal di belakang gitu. Liatin orang di belakang ini, dia sosokan gaya-gaya merosot meluncur gitu, karena ini kan turunan, jadi bisa kayak skating dengan pakai sepatu boots biasa. Kita bisa serasa skating kalau di turunan ini, meluncur. Licin, selicin itu saljunya. Banyak orang yang jatuh loh, jadi nggak bisa lari-lari sih. Sering terjatuh di sini. Kalau sepatu biasa, sepatu olahraga biasa, sepatu cats gitu sudah pasti jatuh terus di sini. Sudah mulai dekat-dekat pintu keluar dari 10 Miles galerinya. Tuh ada suara-suara, kayak ada acara gitu, ada suara-suara. Di dalam ini rumah-rumah jamur nih rata-rata jualan makanan snack-snack kecil gitu. Rata-rata sih jualannya sosis, karena Harbin ini terkenal banget dengan sosisnya itu. Sosisnya memang beda sih. Kata ponakan aku yang penggemar sosis, katanya sosis ini lebih enak daripada sosis yang biasa dia makan-makan itu. Kalau aku sih rasa semua sosis itu ya kurang lebih aja. Cuma memang lebih enak sih sosis Harbin, memang terkenal banget kan. Sosisnya Tongpei sini. Jadi suara acara-acara itu ternyata suara untuk ngelempar air panas yang dari air mendidih 100 derajat, begitu dilempar dia langsung berubah jadi uap air gitu. Jadi cantik banget motifnya gitu. Jadi berbentuk langsung uap dan langsung jadi hilang air panasnya, jadi air dingin begitu dilempar ke udara. Karena suhunya kan minus 20, jadi otomatis begitu air keluar langsung dia jadi panas, jadi uap air. Nih kayak begini nih, orang bisa beberapa kali nggak berhasil loh. Butuh teknik juga, kita diajarin ngelempar airnya itu. Dan kalau gagal, airnya itu masih jatuh ke kita, airnya masih agak panas juga kalau kita gagal. Tuh yang ini kurang berhasil, dia masih kesiprat airnya. Jadi kalau kalian mau main air, lempar air panas ini, kalian pakai pengaman aja, pakai topi yang waterproof, pakai kacamata, pakai jaket. Jadi
kalau kita kena airnya, setidaknya kita nggak langsung kena kulit kan, nggak kepanasan. Sekarang kita lanjut jalan lagi, karena kita dikejar waktu, kita harus sebelum 2:30 sudah sampai ke parkiran mobil. Jadi kita turun gunung ini, kita kembali ke parkiran. Dengan kondisi kedinginan, topi berbeku, topinya ada esnya di bulu-bulu yang di dekat mata itu, beku. Terus kita ketemu tempat begini. Kita ada kursinya, terus ada pedangnya, terus boleh foto gratis. Tapi ternyata habis itu nggak lama kita disuruh beli makanannya juga. Jadi kita belilah makanannya, kita makan sambil jalan. Aku beli sosis Harbin yang panas, masih hangat-hangat gini. Kalau nggak salah harganya 10 atau 15 yuan satu tusuk gini. 15 kalau nggak salah. Terus si James dia beli sate yang panjang, sate daging apa ya, daging kambing kayaknya. Dia beli sate barbecue gini. Nunggu dibakarnya ini yang lama, yang makan waktu aku sampai sudah jalan ke sana dia masih nunggu dibakar dia punya sate. Dan kata James ini satenya enak banget, dia suka banget satenya. Ini rumah-rumah jamurnya mirip kayak rumah-rumah yang di Snowtown kan. Bahkan ini lebih otentik gitu kan. Nggak terlalu komersil. Kalau yang di Snowtown yang nanti malam kita pergi itu dia kayak bener-bener rumah-rumah jamur. Tapi isinya itu dalamnya jualan-jualan, toko-toko atau penginapan atau pokoknya komersil lah, lebih dikomersilkan. Kalau di sini kayak lebih tradisional kalau menurut aku vibe-nya. Rumah jamur. Ini ada orang yang naik ATV juga. Naik ATV di salju begini, turun gunung pakai ATV. Habis itu kita langsung pindah lagi ke destinasi berikutnya. Kita naik mobil, pemandangannya indah banget ya. Gunungnya itu kayak rapet-rapet tanamannya, terus warnanya itu betul-betul feels kayak winter banget. Terus kayak gunung, kayak bukan di China lah, kayak di luar negeri, kayak di Eropa, kayak di Swiss, kayak di mana. Pokoknya aku nggak tahu kayak di mana. Yang jelas ini benar-benar pemandangannya menakjubkan sih buat aku. Unreal. Kalau lihat langsung aslinya ini jauh lebih cantik daripada di kamera. Jadi kalian kalau ada kesempatan dan ada waktu, ada budgetnya, kalian harus luangkan waktu untuk minimal sekali dalam seumur hidup mengunjungin Harbin dan mengunjungin Xuexiang ini. Pokoknya China Snowtown ini worth it banget sih buat dikunjungin. Nggak kalah cantik dengan destinasi yang biasa orang kunjungi kayak Sapporo, Hokkaido di Jepang, terus Korea. Pokoknya China juga punya dan jauh lebih affordable budgetnya. Terus selain di Harbin juga yang cakep itu untuk winter di China tuh di Xinjiang, di Alatai, itu juga terkenal banget. Winternya juga ekstrim dan tebel-tebel juga saljunya. Terus Inner Mongolia juga bersalju juga. Pokoknya winter di China tuh bener-bener cakep, cantik banget. Sekarang kita sudah hampir sampai ke destinasi kita yang paling utama hari ini, yaitu Snowtown, China Snowtown, Chongkou Xuexiang. Ini Xuexiang yang asli, karena Xuexiang itu ada yang baru sekarang di Erlanghe. Ini Xuexiang yang asli itu tuh yang ini, Chongkou Xuexiang. Sekarang sudah 25 menitan, jadi kalian jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini kalau kalian pingin lihat konten-konten yang kayak begini lagi. Kita akhirin video kali ini sampai di sini. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah kasih like, yang sudah subscribe, yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalian the best. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. See you in the next video. Mwah.